Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marta Dewita, NIM 18070160082. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi disleksia dalam matkul psikologi perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Klasifikasi disleksia ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu developmental disleksia atau bisa diartikan dengan bawaan sejak lahir. Yang kedua acquired disleksia atau didapat karena gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca. Jadi klasifikasi ini dibagi menjadi dua ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang acquired disleksia. Acquired disleksia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu disleksia visual, bisa juga dengan dyseidetis. Terus yang kedua yaitu disleksia verbal atau linguistik. Yang terakhir itu disleksia auditoris. Disleksia visual atau dyseidetis ini seseorang yang menderita kelainan ini hanya mencapai 5%. Jadi seseorang yang menderita kelainan ini itu hanya 5% dari 100%. Gangguan ini terjadi pada fungsi otak bagian belakang. Gangguan ini dapat menimbulkan penglihatan visual yang tidak optimal, membuat kesalahan dalam membaca dan mengeja visual, dan defisit dalam memori visual. Itu contohnya siswa yang mengalami disleksia tipe ini itu siswa tidak dapat membedakan bentuk huruf atau angka yang mirip, misalnya B dan D. Jadi B dan D terus P dan H. Jadi mereka itu bingung antara menulis B dan D. Biasanya mereka menulis B itu dia tulis D. Jadi kalau dia nulis D, dia tulis B. Terus sebaliknya begitu. Terus dia kalau nulis kayak ibu itu jadinya ubi gitu. Selanjutnya yaitu disleksia verbal atau linguistik. Ini itu sebagian orang yang mengalami disleksia verbal ini mengalami keterlambatan dalam berbicara pada tahap atau masa prasekolah. Menurut Legian dan Bauma 1987, disleksia verbal atau linguistik ini lebih banyak dialami oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi disleksia verbal ini paling banyak itu yang terkena itu anak laki-laki, bukan perempuan. Selanjutnya yang terakhir disleksia verbal atau linguistik ini dalam disleksia tipe ini itu anak mengalami kesulitan dalam mengeja auditoris, kesulitan dalam menyebutkan atau menemukan kata dan kalimat, karena sekolah menjadi sekolah. Jadi mereka itu kayak mengacak-ngacak itu abjadnya di satu kata itu. Selanjutnya disleksia auditoris. Disleksia auditoris ini tipe disleksia ini terjadi karena adanya gangguan pada visual atau auditoris atau graphemen. Hal ini dapat mengakibatkan anak membaca dengan lambat. Anak dapat menjadi tidak dapat mengungkapkan tulisan apa yang dia lihat menjadi bunyi. Jadi gangguan visual ini atau dan auditoris ini atau disebut juga graphemen. Jadi anak ini akan mengalami lambatnya membaca. Jadi mereka itu dia itu tahu tulisan, tapi dia itu nggak bisa ngomong gitu. Jadi ngomongnya itu agak terlambat. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi klasifikasi disleksia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.